Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis tentang motivasi. Jadi, apa itu motivasi? Ya, motivasi berasal dari bahasa Latin, yaitu movere, yang berarti bergerak, yang dimaksudkan sebagai bergerak untuk maju. Motivasi dalam konteks organisasi dijelaskan Hasibuan 1991-183, yaitu sebagai suatu keahlian dalam mengarahkan pegawai dan organisasi agar mau bekerja secara berhasil, sehingga tercapai keinginan para pegawai sekaligus tercapainya tujuan organisasi. Dalam pengertian ini, nampak peran pemimpin yang memberikan dorongan kepada bawahan agar mau bekerja dengan sukses dengan menerapkan teknik-teknik motivasi yang efektif. Kemudian apa tujuan dari motivasi itu? Tujuannya yaitu motivasi diberikan sebagai upaya memelihara semangat kerja karyawan agar pekerjaan dapat dilaksanakan dengan optimal. Motivasi ditujukan sebagai upaya mendorong dan merangsang pegawai untuk melakukan kegiatan atau tugasnya dengan rasa kesadaran. Sebagai upaya motivasi, pemimpin dapat melakukan kegiatan untuk meningkatkan kegairahan, disiplin, kesejahteraan, prestasi, moral kerja, tanggung jawab terhadap tugas-tugas, produktivitas, dan efisiensi pegawai. Nah, Hasibuan 1991-196 memperinci tentang tujuan motivasi, yaitu yang pertama mengubah perilaku pegawai sesuai dengan keinginan pemimpin. Yang kedua, meningkatkan kegairahan pegawai-pegawai. Yang ketiga, meningkatkan disiplin pegawai. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan pegawai. Yang kelima, meningkatkan prestasi kerja pegawai. 6. Meningkatkan moral kerja pegawai. 7. Meningkatkan rasa tanggung jawab pegawai terhadap tugas-tugas. 8. Meningkatkan produktivitas dan efisiensi. 9. Memperbesar rasa tanggung jawab pegawai terhadap perusahaan. Dan yang ke-10, memperbesar partisipasi pegawai terhadap perusahaan. Ini tujuan motivasi yang diperinci oleh Hasibuan. Kemudian ada juga prinsip-prinsip motivasi, yaitu yang pertama prinsip kompetisi, yaitu dibuat dengan maksud berkompetisi, bersaing, ya. Misal dengan prinsip kompetisi itu untuk mencapai suatu target, nah maka di situ siapa yang berhasil meraih target tersebut akan mendapatkan bonus tertentu. Nah, itu namanya kompetisi. Ya. Kemudian prinsip pemacu, ya. Di sini dibuat pemacu, apa yang bisa memacu pegawai atau karyawan agar lebih semangat bekerja. Ya, misalkan di sini ada reward dan punishment. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu prinsip ganjaran dan hukuman, ya, yaitu reward dan punishment itu sendiri, ya. Jadi hampir sama dengan pemacu. Di sini lebih tegas tentang reward dan punishment itu yang akan diberikan kepada karyawan. Reward akan diberikan kepada yang berprestasi dan berhasil mencapai target atau tujuan, ya. Dan punishment atau hukuman itu akan diberikan kepada mereka yang gagal atau tidak berhasil mencapai suatu target yang ditentukan. Kemudian yang kelima, prinsip kejelasan dan kedekatan. Harus jelas
tentang apa yang akan dikerjakan, apa yang akan dicapai. Kemudian yang kelima, prinsip pemahaman hasil. Di sini dijelaskan terkait pada hasil itu sendiri agar karyawan atau pegawai itu termotivasi ketika sudah mengetahui hasilnya seperti apa. Jadi ketika karyawan atau pegawai paham terhadap hasil yang akan dicapai, itu akan menambah motivasi tersendiri dalam bekerja. Kemudian yang keenam, prinsip pengembangan minat. Ini sangat dibutuhkan karena bila minat yang ada pada diri manusia atau karyawan atau pegawai itu kita kembangkan, maka di situ dengan sendirinya akan ada motivasi. Jadi motivasi tersebut akan keluar dari dalam diri pribadi tanpa harus diobyak-obyak atau didorong-dorong ya. Jadi akan lahir dari dalam dirinya dan ini lebih efektif. Kemudian yang ketujuh yaitu prinsip lingkungan yang kondusif. Sangat jelas sekali di mana lingkungan kerja, lingkungan pendidikan itu kalau sudah kondusif itu akan menjadikan kenyamanan tersendiri dan akan menjadikan seseorang itu akan akan enak dalam bekerja ya. Jadi tidak ada tekanan yang akan dirasakan ya, karena menikmati apa yang dikerjakan. Dan yang kedelapan adalah prinsip keteladanan. Nah, ini seorang pemimpin harus memberikan keteladanan terhadap bawahannya. Berikut jenis motivasi ya. Ada dua jenis motivasi, yaitu yang pertama motivasi intrinsik, yaitu keinginan bertindak yang disebabkan adanya faktor pendorong dari dalam individu atau dari internal sendiri. Contohnya seperti apa? Siswa belajar bahasa Inggris baik secara lisan atau tertulis bukan untuk mendapatkan ijazah atau pujian orang tua, tapi dari keinginan sendiri ya, untuk bisa menguasai bahasa Inggris, tidak dipaksa oleh orang tua ataupun oleh orang lain, tetapi memang keinginan yang muncul dari dalam diri sendiri. Kemudian motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi materi yang keberadaannya disebabkan karena pengaruh rangsangan dari luar. Tipe motivasi ini mempunyai tujuan utama individu dalam melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan yang terletak di luar aktivitas belajar atau tujuan tidak terlibat dalam aktivitas belajar. Jadi motivasi ekstrinsik sangat diperlukan guna untuk memunculkan atau mendorong ya seseorang agar dia tergugah untuk lebih baik atau meningkatkan apa yang ada pada dirinya. Kemudian berikutnya yaitu teori motivasi. Yang pertama teori humanistik, di antaranya teori hierarki kebutuhan yang dicetuskan Abraham Maslow, kemudian teori kebutuhan Edwards, kemudian teori kebutuhan Arthur. Yang keempat, teori kebutuhan Herzberg. Yang kelima, teori kebutuhan McClellan. Yang kedua, teori behavioristik. Ada dua teori ini, yaitu teori motivasi ekspektasi dan teori motivasi Patton. Kemudian faktor-faktor motivasi. Faktor-faktor yang ada dalam motivasi dijelaskan Sukarna 1977 halaman 53 sebagai berikut, yaitu kebutuhan-kebutuhan manusia, human want, kebutuhan hubungan, communication, kepemimpinan, leadership, perangsang, respon, supervision atau pengawasan, sikap dan semangat, attitude and moral, dan disiplin. Kemudian teknik-teknik motivasi.
Niti Semito 1992-170 merinci teknik-teknik motivasi sebagai berikut. Yang pertama, pemberian gaji yang cukup. Yang kedua, memperhatikan kebutuhan sosial. 3, sesekali menciptakan suasana santai. 4, memperhatikan harga diri. Yang kelima, menempatkan karyawan pada posisi yang tepat. Yang keenam, memberikan kesempatan untuk maju. Yang ketujuh, memperhatikan perasaan aman para pegawainya untuk menghadapi masa depan. Baik, kesimpulan dari apa yang saya sebutkan, saya jelaskan di atas, yaitu motivasi adalah daya upaya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Motif dapat dikatakan sebagai daya penggerak dari dalam diri subjek untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi mencapai suatu tujuan. Tujuan motivasi mengubah perilaku pegawai sesuai dengan keinginan pemimpin. Itu kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.